Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 10 yang semoga senantiasa menjadi kebanggaan orang tuanya masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat tercela yang ketiga dan keempat, yaitu sombong dan ujub. Namun sebelumnya marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Ya langsung aja kita pada materi yang pertama, sombong atau takabur. Takabur berarti sombong, yaitu merasa diri lebih tinggi dari orang lain, baik dari segi keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan atau ketampanan, dan sebagainya, serta menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Sombong merupakan akhlak tercela. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang betapa buruknya sifat dan sikap sombong itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surah An-Nahl ayat 23. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Mu'min ayat 60, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sedangkan dalil tentang buruknya sifat sombong dari hadis antara lain sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabarani dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sombong itu ada dua macam, yaitu sombong lahir dan sombong batin. Sombong lahir yaitu perbuatan-perbuatan kesombongan yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas bisa dilihat oleh mata. Sedangkan sombong batin yaitu sifat sombong di dalam jiwa atau hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang yang sombong tidak memiliki perasaan untuk mencintai dan menyayangi sesama saudaranya yang mukmin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Jadi sikap seorang mukmin itu harusnya ya, dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kamu beriman sehingga dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang sombong tidak seperti itu. Orang yang sombong banyak memiliki sifat yang buruk, misalnya merendahkan orang lain, pemarah, pembohong, khianat dan sebagainya. Orang yang sombong tidak segan-segan menggunakan hal-hal yang buruk demi untuk mempertahankan kemuliaannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dua macam sifat yang merupakan himpunan dari sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan menghina orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-kibru man batarul haqqa wa ghamadun nas. Sombong adalah sifat orang yang mengingkari kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Itulah sifat orang yang sombong. Ia senantiasa menolak kebenaran yang dianggapnya akan merugikan dirinya, dan yang kedua menghina atau merendahkan orang lain. Orang yang sombong sering lupa diri, siapa, dari mana, dan hendak kemana ia sebenarnya. Fir'aun adalah bukti sejarah dari seorang yang sombong yang membanggakan pangkat dan kedudukannya sampai mendaulat dirinya sebagai Tuhan. Perangai Fir'aun yang sombong itu benar-benar dan terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong telah merampas suatu sifat yang sebenarnya tidak pantas disandang olehnya, karena sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku orang yang sombong ibarat seorang budak yang mengambil mahkota raja, kemudian ia memakainya. Setelah itu ia duduk di singgasana raja, bertingkah seperti raja yang patut dihormati. Tentu saja sang raja sangat murka terhadap budak yang kurang ajar itu dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Banyak hal yang dapat memungkinkan seseorang terjerumus ke dalam kesombongan, antara lain keturunan, kekayaan harta, kepandaian atau ilmu pengetahuan, kedudukan, kecantikan atau ketampanan, kekuatan tubuh dan lain sebagainya. Demikian banyak celah yang dapat menjadikan seseorang bersifat sombong. Oleh sebab itu, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk ke arah jalan yang benar dan terhindar dari sifat sombong. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu ujub. Secara bahasa, ujub berasal dari kata ajaba yang maknanya kagum, terheran-heran, takjub. Al-i'jabu binafsih atau al-i'jabu bin nafsi berarti kagum pada diri sendiri. Secara terminologi, ujub dapat didefinisikan sebagai suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri atau superiority kompleks dalam bidang keilmuan, amal perbuatan ataupun kesempurnaan bentuk fisik. Dan di saat ia menampakkan kelebihan pada orang lain dan merendahkan orang lain, maka ia telah terjangkit penyakit takabur. Oleh sebab itu, sikap ujub dan takabur memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan sikap takabur adalah sifatnya iblis
Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kaum muslimin memiliki sifat ujub yang dapat menjerumuskan kepada sikap sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Kenapa seseorang bisa terjangkit sifat ujub? Ya, penyebabnya antara lain kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik atau kuat. Ia merasa bahwa fisiknya lebih hebat, lebih cantik atau lebih tampan dan lebih kuat daripada orang lain. Yang kedua, intelektual, akal dan keahliannya dalam memahami ilmu-ilmu agama maupun umum. Orang yang demikian itu merasa dan menganggap dirinya paling pintar sehingga terjerumus dalam perilaku ujub. Yang ketiga, keturunan. Ia merasa dirinya keturunan ningrat, bangsawan atau darah biru. Orang yang demikian itu bisa dihinggapi perasaan bahwa menganggap dirinya lah yang harus dihormati dan dimuliakan. Yang keempat, banyak anak, banyak keponakan, banyak anggota dan lain sebagainya, yang mana mereka adalah orang-orang sukses, banyak temannya yang mempunyai kedudukan tinggi dan lain sebagainya. Semuanya dibangga-banggakan secara berlebihan sehingga menimbulkan sifat ujub. Dan yang kelima, harta yang banyak. Ia menjadi ujub dengan hartanya tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, sikap ujub itu sangat berbahaya. Ya, maka dari itu kita harus berupaya maksimal mungkin jangan sampai ujub menghinggapi diri kita. Apa bahayanya? Yang pertama, ujub menyebabkan timbulnya rasa sombong. Sebab memang ujub itulah yang menyebabkan salah satu dari berbagai sebab kesombongan timbul. Dan Rasulullah SAW telah menjamin bahwa tidak ada tempat di surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit pun kesombongan. Yang kedua, seseorang yang dalam hatinya terdapat penyakit ujub, ia tertipu oleh perasaan dan pendapatnya sendiri. Ia merasa apa yang datang dari dirinya sendiri semua serba hebat dan agung. Yang ketiga, sikap ujub membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya. Ia akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri dan menganggap suci dirinya serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Yang keempat, seorang yang ujub tidak mau belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa paling hebat dan pandai. Yang kelima, membatalkan pahala. Nah, ini yang paling bahaya ya. Seseorang yang merasa ujub dengan amal kebaikannya, maka pahalanya akan gugur dan lenyap, dan amalannya akan sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang keenam, akan dibenci dan dijauhi oleh orang lain. 7. Sikap ujub dapat memicu sifat arogansi dalam dirinya, menghina dan melecehkan orang lain. Yang kedelapan, sikap ujub dapat menghilangkan rasa saling hormat menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghindari sifat ujub. Caranya bagaimana? Caranya membiasakan sikap rendah hati dengan cara melihat orang-orang lain yang lebih baik daripada kita, lebih pandai ataupun lebih hebat dari kita.
sehingga akan membuat kita sadar masih banyak yang lebih hebat, lebih ganteng, lebih cantik, lebih pandai, lebih soleh dan lain sebagainya. Yang kedua, mengingat kisah sejarah yang Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran mengenai orang-orang yang ujub, takabur dengan kekuatannya yang akhirnya Allah binasakan, seperti Raja Fir'aun, terus Qarun, Haman, Raja Namrud dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyadari bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya, bahkan diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan ilmu manusia, seluruh manusia dibandingkan dengan Allah itu bagikan jarum kecil yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat, air yang menempel di ujung jarum, itulah perumpamaan ilmu seluruh manusia. Sedangkan lautan semuanya itu ibarat ilmu Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakanlah, seandainya air lautan seluruh dunia menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahru, maka air laut semuanya akan habis sebelum ilmu Allah, kalimah-kalimah Allah selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lagi tinta sebanyak laut, sebanyak air laut seluruh dunia. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa faqa kulli dzi ilmin alim. Orang yang pintar di atasnya ada orang yang lebih pintar lagi. Yang keempat, kita harus senantiasa memahami bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu. Bukan bentuk fisik, bukan kekayaan, bukan ilmu yang dia miliki. Yang kelima, kita harus menyadari bahwa pada hakikatnya semua yang ada pada diri kita hanyalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, termasuk kekayaan, kendaraan, rumah, deposito, tabungan dan lain sebagainya. Itu hanyalah titipan, bahkan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Yang terakhir, tingginya jabatan, kedudukan dan leluhur yang bangsawan tidak pantas untuk dijadikan alasan untuk membanggakan diri dan bertindak sewenang-wenang. Semua adalah amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari sifat-sifat yang tercela, termasuk sombong dan ujub tadi. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.